semua, Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Elsiana dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 10. Nah anak-anak, Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap semangat. Baik anak-anak, materi kita yang selanjutnya kita akan membahas tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah, Yesus menghadapi banyak sekali perlawanan. Perlawanan itu datang pertama-tama dari para pemimpin agama Yahudi sendiri, yaitu kaum Farisi, kemudian kaum Saduki, imam-imam kepala, dan Sanhedrin atau mahkamah agama. Kemudian di samping itu perlawanan juga datang dari penguasa politik, terutama penjajah Romawi. Maka tidak heran jika kemudian mereka berusaha menangkap dan menghukum mati Yesus, dan usaha mereka berhasil dengan menangkap dan membunuh Yesus di kayu salib. Namun Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah anak-anak, kisah sengsara dan kematian Yesus merupakan kisah yang mampu menyentuh dan menginspirasi banyak orang. Maka keempat kitab Injil mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes masing-masing dengan caranya sendiri memiliki kisah sengsara dan wafat Yesus. Selanjutnya kita akan melihat latar belakang dan alasan Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa hal yang melatar belakangi kematian Yesus ini, yaitu menjelang penangkapan, kemudian pengadilan dan penyaliban Yesus. Pertama, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dan pernyataan dirinya sebagai Mesias dapat menumbuhkan harapan bangsa Yahudi akan datangnya Mesias. Nah, harapan dapat mendorong orang-orang tertentu untuk memberontak. Dengan demikian, tindakan Yesus untuk dapat menumbuh kembangkan pemberontakan untuk membebaskan Palestina dari penjajah Romawi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Zelot. Hal itulah yang dijadikan masalah oleh para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus dan menghadapkannya pada Pontius Pilatus. Nah, dalam peristiwa penangkapan dan pengadilan terhadap Yesus, pasukan Romawi diperalat oleh para pemuka agama untuk menangkap Yesus dengan tuduhan mau memberontak. Sebab munculnya Mesias-Mesias itu selalu diwaspadai oleh pemerintah Roma. Sebab biasanya setelah seseorang mengakui atau dianggap sebagai Mesias, muncul akan disusul adanya pemberontakan. Nah, Mesias-Mesias palsu itulah yang acap kali menjadi biang kerusuhan. Selanjutnya, Injil juga dengan jelas membedakan antara Yesus dan orang-orang yang dianggap Mesias itu. Hal ini sungguh diketahui oleh Pilatus. Oleh karena itu, dalam proses pengadilan yang dipimpinnya, Pilatus juga berusaha menyelamatkan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tindakan Yesus itu berkaitan dengan hidup keagamaan. Nah anak-anak, tindakan Pilatus ini semakin jelas dengan tawaran untuk membebaskan Yesus atau Barnabas. Namun, orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama Yahudi, tidak mau mengambil resiko dengan Yesus. Maka Yesus yang pernah membuat mereka malu dengan tindakan-tindakannya mengusir pedagang di Bait Allah harus disingkirkan. Oleh sebab itu mereka lebih memilih Barnabas yang dibebaskan dan meminta supaya Yesus yang dihukum mati di kayu salib. Selanjutnya kita akan melihat kelompok atau orang yang terlibat dalam kematian Yesus. Nah anak-anak, jika kita tadi sudah mempelajari latar belakang dan alasan Yesus dijatuhi hukuman mati, maka selanjutnya kita akan diajak untuk memahami kelompok atau orang yang memang terlibat dan menginginkan kematian Yesus. Akhirnya, seluruh Mahkamah Agung atau Sanhedrin menolak Yesus.
Dengan suara bulat mereka memutuskan untuk memberikan hukuman mati terhadap Yesus. Imam besar, imam-imam kepala, juga kaum tua-tua menolak Yesus dan menghendaki agar Yesus dihukum mati. Kayafas sebagai imam besar berkata, "Adalah lebih baik mati untuk seluruh bangsa." Bisa kalian bandingkan dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 14. Hanya saja mereka tidak memiliki wewenang itu, maka mereka membawa Yesus kepada Pontius Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Nah, akhirnya atas desakan orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama Yahudi, Yesus dijatuhi hukuman mati. Murid-murid dan teman-teman Yesus tidak seorang pun yang membelanya. Mereka semua meninggalkan Yesus dan membiarkan Yesus dihukum mati di kayu salib. Menurut keyakinan orang Yahudi, orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk, orang yang dibuang oleh Allah sendiri. Hukuman mati di salib itu lebih daripada mencabut nyawa. Mati di kayu salib berarti dibuang oleh bangsanya dan dikutuk oleh Allah. Jadi mayat seseorang yang terhukum harus segera dikuburkan karena dianggap mengotori dan menajiskan tanah yang diberikan oleh Allah. Sehingga setelah Yesus wafat di kayu salib, maka Yesus segera dikuburkan. Kisah sengsara dan kematian Yesus seperti yang sudah dikatakan sebelumnya merupakan kisah yang mampu menyentuh dan menginspirasi banyak orang. Keempat kitab Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes masing-masing dengan caranya sendiri memiliki kisah sengsara dan wafat Yesus. Memang secara keseluruhan keempat kisah itu pada dasarnya sama, namun masing-masing penginjil dengan caranya yang khas mau menonjolkan aspek tertentu dari kisah tersebut. Selanjutnya, sengsara dan wafat Yesus hanya memiliki arti bagi keselamatan kita karena dilihat ada terang kebangkitan. Kebangkitan Kristus merupakan inti iman kita. Santo Paulus menegaskan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bisa kalian bandingkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat yang ke-14. Dalam kitab suci, khususnya Injil, kebangkitan Yesus diwartakan melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui kisah kubur kosong, dan yang kedua melalui penampakan-penampakan. Nah, dalam cerita makam kosong, Yesus sendiri tidak ditampakkan. Lain halnya dengan cerita penampakan, Yesus yang telah bangkit. Cerita penampakan itu menyatakan kegembiraan Paskah. Selanjutnya anak-anak, kalau kita perhatikan lebih seksama dalam berbagai cerita tentang penampakan Yesus yang telah bangkit, selalu ada 3 unsur pokok yang penting bagi kita. Di sini kita dapat melihat 3 unsur penampakan dan maknanya bagi kita. Yang pertama, unsur prakarsa. Inisiatif selalu datang dari Yesus. Ia sendiri yang memprakarsai penampakan itu. Yesus menampakkan diri atau memperlihatkan diri. Kemudian unsur penampakan yang kedua adalah unsur pengakuan. Yesus dikenal sebagai dan diakui sebagai Sang Kristus dan Tuhan. Dia yang menampakkan dirinya diakui sebagai tak lain dan tak bukan adalah Yesus dari Nazaret. Kemudian yang ketiga yaitu ada unsur kesaksian. Para rasul menerima tugas dari Yesus untuk memaklumkan ketuhanannya. Unsur inilah yang mendasari fungsi kedua belas rasul untuk menjadi saksi-saksi atas kebangkitan Yesus. Selanjutnya kita akan melihat makna sengsara dan wafat Yesus dapat dijelaskan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kematian Yesus adalah konsekuensi pewartaannya tentang kerajaan Allah. Nah, jadi anak-anak, kematian Yesus itu tidak dapat dilepaskan dari seluruh perjalanan karya dan hidup Yesus itu sendiri. Yesus sudah mengetahui resiko penderitaan dan kesengsaraan yang harus ditanggungnya. Bahkan Yesus juga
juga sudah memberitahukan kepada para muridnya bagaimana Yesus mesti menderita dan wafat. Nah, tugas perutusan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah yang dilaksanakan melalui sabda dan karya-karyanya akan membawa dirinya kepada penderitaan. Kemudian yang kedua, wafat Yesus merupakan tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Jadi anak-anak, Yesus menerima semua yang terjadi atas dirinya itu dengan rela, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam rencana penyelamatannya. Yesus juga memandang kematiannya bukan sebagai sebuah nasib, melainkan sebagai kurban yang mengukuhkan perjanjian baru antara Allah dan umat manusia seluruhnya. Kemudian yang ketiga, wafat Yesus adalah tanda solidaritasnya kepada manusia. Yang keempat, wafat Yesus menunjukkan kasih Allah, di mana kisah sengsara dan wafat Yesus dalam terang kebangkitan bagi jemaat itu dimengerti sebagai tanda yang sangat jelas yang menunjukkan kasih Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kelima, wafat Yesus menyelamatkan manusia. Jadi anak-anak, wafat Yesus itu bukanlah suatu kebetulan tetapi merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah. Hal ini juga sudah tertulis dan terdapat di dalam kitab suci. Selanjutnya kita akan melihat makna kebangkitan Kristus bagi kita. Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23 menyatakan bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Paulus mau mengemukakan bukti sejarah yang meyakinkan. Paulus menyebutkan orang-orang yang memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus karena mereka telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Kata kebangkitan atau bangkit adalah suatu kata kiasan yang dipinjam dari keadaan orang yang tertidur lalu bangun, bangkit atau dibangunkan. Kata kiasan itu sebelumnya Yesus sudah dipakai oleh orang Yahudi sehubungan dengan paham mengenai akhir zaman, yaitu orang mati akan menjadi hidup dan tidak mati lagi. Dalam suratnya tersebut, Paulus bermaksud membuktikan makna kebangkitan Yesus bagi iman kita. Kebangkitan Yesus mengesahkan dan melegitimasi apa yang telah dilakukan dan diajarkannya. Semua kebenaran juga yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia mendapatkan pembenarannya oleh kebangkitan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus terpenuhilah janji-janji perjanjian lama. Bisa kalian bandingkan dengan Injil Lukas bab 24 ayat 26 sampai 27. Dan janji Yesus sendiri selama hidupnya di dunia. Bisa kalian bandingkan juga dengan Injil Matius bab 28 ayat yang ke-6. Ungkapan sesuai dengan kitab suci menunjukkan bahwa dengan kebangkitan Yesus terpenuhilah nubuat-nubuat perjanjian lama. Kebangkitan menegaskan kealahan Yesus. Ia telah mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Jadi anak-anak, kebangkitan Yesus menerangkan bahwa Ia sungguh-sungguh putra Allah. Kebangkitan Yesus juga berhubungan erat dengan penjelmaan putra Allah menjadi manusia. Kemudian rahasia Paskah mempunyai dua sisi, yakni dengan kematiannya Yesus membebaskan kita dari dosa, dan dengan kebangkitannya pula Yesus membuka pintu masuk menuju kehidupan baru. Jadi anak-anak, kebangkitan Kristus adalah akhir hidupnya di dunia dan permulaan hidup gereja. Dengan kebangkitannya, Yesus masuk ke dalam kemuliaan ilahi. Yesus diimani dan diwartakan tidak hanya sebagai kepenuhan hidup Yesus,
tetapi terutama sebagai sumber keselamatan manusia. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus mesti diwartakan ke seluruh dunia, dan setiap orang Kristen diutus untuk menjadi saksi-saksinya, mewartakan cinta kasih sampai ke ujung bumi. Thank you and God bless us. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.